Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya, Kak Ame. Hari ini kita akan belajar mengenai sosialisasi. Nah, apa yang kalian ketahui mengenai sosialisasi? Jadi, sosialisasi adalah proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai masyarakat yang menjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai aturan di dalam masyarakat. Jadi, bisa kita simpulkan kalau sosialisasi itu adalah proses mengenal nilai dan norma dalam masyarakat. Setiap hari tentunya kita mengalami yang namanya sosialisasi, entah berada di sekolah, di keluarga, maupun di mana saja kita berada. Nah, coba kalian buka buku Smart Book-nya halaman 18, bab sosialisasi. Agen sosialisasi itu bermacam-macam. Jadi kita mengenal sosialisasi itu tentunya dari orang-orang di sekitar kita. Coba kita perdalam satu persatu. Agen sosialisasi. Yang pertama adalah keluarga. Nah, di dalam keluarga ini kita pertama kali mengenal dunia dan sekitarnya. Jadi keluarga ini adalah merupakan agen sosialisasi pertama. Nah, yang kedua, setelah kita bisa beranjak keluar rumah, maka kita punya yang namanya teman. Nah, teman di sekitar kita ini juga bisa menjadi agen sosialisasi. Dengan teman, kita akan saling mempelajari nilai dan norma. Di manakah kita mengenal teman? Ya, di sekolah. Jadi di sekolah juga merupakan agen sosialisasi kita. Di mana di sekolah nanti kalian akan belajar mengenai keterampilan dan kemandirian. Individu atau anak yang awalnya dia tidak pernah mandiri di rumah, contohnya dia tidak pernah menyapu halaman rumah, tapi kalau di sekolah dia akan otomatis menyapu halaman karena dia mendapat piket. Nah, itu menunjukkan kalau sekolah merupakan agen sosialisasi dalam kemandirian. Yang terakhir, apakah setiap hari kalian menonton televisi atau YouTube? Nah, itu juga merupakan agen sosialisasi kita, yaitu media. Di dalam media, kita akan mengetahui banyak hal yang belum kita ketahui. Entah itu baik ataupun buruk. Kalau hal-hal positif, kita bisa banyak belajar dari YouTube, karena di YouTube channel-channel mengenai pelajaran sekarang sudah sangat banyak. Oke, lanjut ke tahap-tahap sosialisasi. Tahap-tahap sosialisasi ini kita mulai dari dimana kita baru saja lahir. Itu namanya preparatoristik. Mari kita tuliskan satu persatu. Tahap-tahap sosialisasi. Apa yang kita lakukan ketika kita baru saja lahir? Nah, siapa agen yang pertama kali menangani kita ketika lahir? Yaitu keluarga. Jadi dari keluarga kita memiliki nilai norma yang pertama kali. Jadi keluarga merupakan agen sosialisasi pertama. Yang pertama yaitu
preparatory stage. Yang namanya preparatory berarti dia adalah masuk ke tahap persiapan. Tahap persiapan ini berarti kita baru saja mengenal dunia. Baru saja individu mengenal dunia. Di sini juga terjadi tahap meniru, tetapi belum sempurna. Seperti halnya bayi baru beberapa bulan itu, dia bisa menirukan suara ibunya kalau makan ngomongnya gimana? Mam, 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 itu kan maksudnya makan. Nah, itu kita berada di tahap preparatory. Masuk ke tahap kedua. Tahap kedua ini dimana kita sudah mengetahui yang namanya bermain, maka namanya adalah play stage. Di dalam play stage ini biasanya kita akan menirukan kegiatan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita namakan sebagai tahap meniru. Tahap meniru. Meniru yang seperti apa? Di sini biasanya kita mengetahui kita meniru, tapi kita belum mengetahui maksud dari yang kita tirukan tadi. Contohnya, kalau anak kecil biasanya dia akan meniru ayahnya nyetir mobil karena sering melihat ayahnya naik mobil seperti itu. Tahap ketiga itu adalah game stage. Kalau yang game stage ini kita sudah mengetahui dunia luar, di mana anak-anak sudah berani bertindak di luar. Dia menerapkan norma-norma yang telah diajarkan oleh orang tua mereka. Jadi kita tulis sebagai tahap siap bertindak. Yaitu mulai bermain di luar, menentukan mana yang baik dan buruk, memilih baik atau buruk. Yang terakhir, di mana kita sudah masuk ke fase dewasa, seperti yang kita lakukan sekarang ini, itu namanya adalah generalized stage. Generalized stage, tahap telah dewasa karena generalized. Atau orang-orang tuh biasanya kalau di soal tuh biasanya juga ngomongnya tuh generalized order gitu, enggak stage. Tapi kita nggak apa-apa pakai stage aja. Ini tahap dewasa, di mana tahap dewasa ini seperti yang kita alami sekarang ini, kita mengenal kerja sama dan lain-lain. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri terlebih dahulu. Pertemuan selanjutnya kita akan mengetahui macam-macam dari sosialisasi. Oke, terima kasih atas pembelajaran online kali ini. Kita akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.